Ini adalah monster raksasa. Ia muncul dari dalam air, sebesar gunung. Kemanapun perginya terjadi kekacauan. Untuk menghancurkannya, manusia menggunakan senjata tercanggih. Pada hari ke-6, binatang itu juga dimusnahkan. Saat ini monster tersebut menghancurkan 3 kota dan jutaan orang tewas. Dan ini baru permulaan. 6 bulan kemudian, monster kedua muncul. Lalu 3 anak, 4 anak. Manusia sadar bahwa akhir dunia telah tiba. Seluruh dunia bersatu. Untuk mengalahkan monster, manusia telah menciptakan senjata paling ampuh. Baju besi robot. Penambahan baju besi cyborg telah membalikkan keadaan. Kemanusiaan menang. Namun dengan meningkatnya frekuensi serangan, kekurangan armor juga muncul di saat yang bersamaan. Pengemudi tidak banyak. Setiap operator adalah 1 lawan 1000. Di bawah serangan monster, operatornya menjadi semakin berkurang. Manusia harus mempertahankan. Mereka membangun tembok besar di pantai. Dalam pekerjaan berbahaya ini, orang meninggal setiap hari. Namun Raleigh tidak takut. Dibandingkan menghadapi monster, membangun tembok hanyalah hal kecil. Raleigh juga mengemudikan baju besi cyborg. 5 tahun lalu, saat berperang, saudara laki-laki Raleigh meninggal. Dari sana, Raleigh diam-diam membangun tembok. Namun hari ini membuatnya tidak bisa duduk diam. Di Sydney yang diserang monster, tembok itu tidak bertahan setengah menit pun. Bisa juga dikatakan segala upaya sia-sia. Pada titik ini armor robot diaktifkan sekali lagi. Panglima itu menghubungi Raleigh, ingin mengundangnya kembali ke medan perang. Dia ingin membuat rencana. Ternyata monster tersebut berasal dari lubang 2 dimensi di dasar laut. Hancurkan saja lubang itu, ada kemungkinan untuk menghentikannya. Manusia akan bertarung bersama 4 armor cyborg yang tersisa. Yang pertama adalah Storm Crimson Tiongkok. Set kedua adalah Cherno Alpha Rusia. Set ketiga adalah Eureka Riders Australia. Dan baju besi terakhir adalah robot yang digunakan Raleigh untuk dikemudikan. 5 tahun yang lalu rusak parah. Saudara laki-laki Raleigh meninggal. Hari ini, baju besi itu dikembalikan ke medan perang. Namun Raleigh masih membutuhkan pasangan. Kandidat terbaik adalah gadis Jepang Mako. Namun dari percobaan pertama di antara mereka ada masalah. Menghubungkan membutuhkan 2 operator, yang menggabungkan semangat keduanya. Tapi Mako menderita trauma mental yang parah. Kenangan menyakitkan itu membuatnya hancur. Senjata armor itu diaktifkan. Luncurkan saja, seluruh pangkalan akan diratakan. Seorang ilmuwan memutus aliran listrik ke armor tersebut. Simpan 1 gol untuk semua orang. Tapi monster itu datang lagi. Kali ini muncul 3 monster. Armor merah raksasa ini disebut Storm Crimson. Sekarang ia menggunakan 3 bilah berputar untuk menghadapi monster kaiju. Storm Crimson memercikkan darah monster itu dengan lengannya. Monster itu meraih Storm Crimson. Storm Crimson membuang monster itu. Saat ini, Alpha di belakang menggunakan pisau untuk menyerang. Tapi sekarang monster itu terlalu kuat, Alpha belum sempat memukul dan dikalahkan terlebih dahulu. Monster itu membidik Storm Crimson, ekornya terangkat seperti kalajengking. Storm Crimson telah dihancurkan. Gadis Rusia itu memutuskan untuk membalaskan dendam mereka. Namun monster di depannya tiba-tiba memuntahkan asam kuat. Alpha segera terkorosi, dan kemudian seekor monster menyeberangi lautan. Alpha segera dihancurkan. Hanya Riders yang tersisa, ia menangkap monster dan memukulnya dengan keras. Namun saat Riders ingin melakukan serangan mendadak, monster tersebut melepaskan gelombang kejut elektromagnetik dari EMP. Menyebabkan pasokan listrik terputus. Para perampok lumpuh. Tiba-tiba sebuah cahaya muncul dari belakang. Sebuah baju besi baja muncul. Ini Gypsy Danger, tidak terpengaruh oleh listrik. Dengan bantuan Raleigh, Mako mengatasi ketakutannya. Menghadapi monster, Gypsy Danger memang tangguh. Tapi Gypsy Danger terlempar terlalu jauh untuk dihentikan. Kedua belah pihak menyerang pada saat bersamaan. Gypsy Danger membuka roket di bagian sikunya. Pukulan ini seperti ledakan, monster itu menarik sebagian jembatan dan mengayunkannya dengan keras. Gypsy Danger mengambil beberapa truk untuk melawan. Pertarungan sengit antara kedua belah pihak. Gypsy Danger dan monster kera tampaknya tidak meyakinkan. Tapi Raleigh tiba-tiba teringat sesuatu. Saya punya senjatanya. Setelah beberapa saat monster kera juga dikalahkan. Namun pertempuran belum berakhir, monster itu menghancurkan kota. Gypsy Danger mengambil kapal panah yang menghantam monster itu. Monster itu ingin mengulangi trik lama, tetapi ekornya ditangkap oleh Gypsy Danger. Gypsy Danger menghancurkan mereka semua. Monster itu menangkap Gypsy Danger. Bersama dengan sepasang sayap dan cakar, monster itu menangkap Gypsy Danger. 2 orang dalam bahaya, senjatanya tidak bisa ditembakkan lagi. Tapi Raleigh memikirkan satu hal lagi. Kami punya pedang. Gypsy Danger jatuh dengan cepat. Namun, pada ketinggian ini, armor itu akan hancur berkeping-keping. Raleigh sedang dalam ayunan penuh, di ketinggian 6.000 meter memuntahkan bahan bakar. Jet yang kuat memperlambat kecepatan jatuh, Gypsy Danger mendarat dengan selamat.
Semua orang bersorak, namun masih ada satu pertempuran terakhir yang menunggu mereka. Kedua baju besi itu dijatuhkan ke laut, mereka bersiap untuk berperang untuk bertahan hidup melawan monster planet. Armor itu bergerak perlahan di dasar laut. Tidak jauh dari situ, sebuah bayangan lewat. Isinya adalah menjatuhkan bom nuklir ke dalam lubang 2 dimensi di dasar laut. Hanya dengan begitu monster itu bisa dilenyapkan sepenuhnya. Namun ketika jaraknya hanya 300 meter dari lubang, mereka semua berhenti. Karena monster raksasa yang belum pernah terlihat sebelumnya perlahan mendekat. Ini adalah monster utama. Ia merentangkan tentakelnya, dan kemudian menjatuhkan robot itu sejauh ratusan meter. Gypsy Danger sedang bertarung. Namun dia diserang oleh monster ketiga di belakangnya dan menggigit lengan kanan bajanya. Gypsy Danger menusuk monster itu. Dia menyeret monster itu ke kawah dan membakarnya. Kemudian monster kedua menyerang. Semua orang menyebut Gypsy Danger keluar. Tapi Gypsy Danger mengalami kesulitan. Komandan merasa tidak mampu melanjutkan. Jika tidak mungkin mengalahkan kedua monster tersebut, umat manusia akan gagal. Komandan itu membuat marah Raja Monster itu. Menarik perhatian dua monster. Kemudian, gelombang kejut membentuk ruang hampa. Derasnya air hampir menenggelamkan Gypsy Danger. Untung saja bisa berdiri. Ilmuwan tersebut memberitahu Raleigh bahwa jika dia ingin memasuki lubang luar angkasa, dia harus pergi bersama monster itu. Gypsy Danger hendak melompat turun, tidak menyangka ratu monster itu belum mati. Namun Gypsy Danger telah kehilangan kemampuan bertarung. Raleigh mengaktifkan peluncurannya, menangkap ratu monster dan terjun ke dalam jurang. Gypsy Danger hampir hancur dan terancam musnah. Raleigh mengaktifkan gelombang kejut dengan suhu tinggi. Ratu monster itu dibakar sampai mati. Mereka sangat dekat dengan lubang luar angkasa. Gypsy Danger akhirnya memasuki ruang asing. Namun oksigen mereka juga habis, Mako mengalami koma dan kehilangan kesadaran. Raleigh hanya bisa bergerak maju sendiri. Dia membawa Mako ke dalam kapsul penyelamat dan mendorongnya keluar. Sendirian dia pergi ke dunia asing. Menakutkan sekali di sini, Avicii. Ada monster di mana-mana. Raleigh benar-benar musnah, sesaat sebelum meledak. Raleigh lolos. Gypsy Danger meledak dengan dahsyat, menutupi langit dan bumi. Hancurkan dunia luar. Akhirnya celah ruang ditutup. Manusia diselamatkan. Di akhir film, Raleigh dan Mako berdiri di Samudera Pasifik. Helikopter melihat mereka. Tugas diselesaikan dengan sangat baik. Manusia pada dasarnya mungkin lemah, tapi begitu bersatu, mereka pasti tak terkalahkan. Cerita pun berakhir. Ikuti terus Sulaiman LS untuk mendapatkan video selanjutnya.